Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Rahmi dengan NRP 503122108 dari kelas Metopen B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh sosial media influencer credibility terhadap produk attitude pada brand Rukas dengan peran mediasi influencer brand fit. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yakni latar belakang. Jadi pada grafik di sini merupakan suatu grafik dari platform media sosial yang paling sering digunakan. Nah, untuk platform yang paling sering digunakan, yang pertama ada WhatsApp dengan persentase 90,9%, lalu ada Instagram dengan persentase 85,3%, disusul oleh Facebook dengan persentase 81,6%, lalu TikTok dengan persentase 73,5%, dan Telegram dengan persentase 61,3%. Yang mana dari banyaknya penggunaan sosial media ini dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat banyak menggunakan sosial media. Oleh karena itu, pemasar menggunakan sosial media sebagai sarana promosi, karena dengan menggunakan sosial media dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas dan lebih efisien. Selanjutnya, menurut Linkia 2018 dan Grif 2017, sebanyak 86% pemasar ini menggunakan influencer dalam mempromosikan produknya di media sosial, karena influencer ini dianggap sebagai opinion leader yang mana memiliki pengaruh terhadap pengikutnya. Lalu, menurut Gubalaneha 2023 dan C et al 2025, kredibilitas influencer yang terdiri atas trustworthiness, expertise, dan attractiveness, dan kesesuaian antara citra influencer dan brand merupakan aspek penting dalam memilih influencer agar strategi promosi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Namun, berbeda dari teori dan praktik umumnya, Rukas menggunakan strategi mismatch brand influencer fit yang mana melibatkan pemulung, pengamen, preman sebagai talent meskipun menjual produk fashion yang eksklusif. Namun strategi ini tuh masih terbukti dan berhasil menciptakan keviralan dan exposure tinggi di media sosial dengan 66,3 juta viewers di TikTok. Di penelitian sebelumnya biasanya berfokus pada influencer yang sesuai dengan citra brand. Namun pada penelitian ini belum banyak yang meneliti mengenai pengaruh kredibilitas influencer terhadap produk attitude dalam konteks ketidaksesuaian brand influencer, seperti pada contoh kasus Rukas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peran influencer brand fit sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Untuk rumusan masalahnya, yakni bagaimana pengaruh sosial media influencer credibility terhadap produk attitude pada brand Rukas dengan peran mediasi influencer brand fit. Lalu untuk tujuannya, mengetahui pengaruh sosial media credibility terhadap produk attitude pada brand Rukas dengan peran mediasi influencer brand fit, dan manfaat penelitiannya. Untuk manfaat teoritisnya dapat melengkapi riset terkait teori pemasaran digital seperti sosial media influencer, credibility, brand influencer fit, dan produk attitude. Selain itu dapat mengembangkan konsep teori source credibility. Dan untuk manfaat manajerialnya, dari penelitian ini brand Rukas dapat mengetahui apakah sosial media influencer credibility dapat berpengaruh terhadap influencer brand fit, yang mana dapat memediasi pengaruh terhadap produk attitude. Lalu untuk batasan penelitiannya, penelitian ini berfokus pada teori source credibility, khususnya pada sosial media influencer credibility yang terdiri atas 3 aspek, yakni trustworthiness, expertise, dan attractiveness terhadap influencer brand fit yang mana mampu memediasi terhadap produk attitude. Lalu untuk pada aspek produk attitude ini merujuk pada sikap konsumen terhadap brand Rukas di pasar, dan penelitian ini datanya diperoleh melalui survei dengan kriteria responden. Dalam penelitian ini adalah responden yang aktif menggunakan sosial media, terutama TikTok dan Instagram, dengan usia minimal 18 tahun dan mengetahui brand Rukas dan pernah menonton konten promosi yang dilakukan oleh Rukas di sosial media. Untuk sistematika penulisannya sebagai berikut: ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan diskusi, dan bab 5 kesimpulan dan saran.
Selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama adalah source credibility theory, yang mana teori ini merupakan suatu teori di mana efektivitas promosi dapat secara langsung berkorelasi dengan bagaimana cara audiens memandang suatu kepercayaan, keahlian, dan daya tarik dari sumber informasi pada suatu merek. Ini menurut Ohanian 2021. Dan menurut Gubalane dan H 2023 terdapat 3 aspek yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kredibilitas sosial media influencer. Yang pertama ada keahlian atau expertise, kepercayaan, trustworthiness, dan daya tarik atau attractiveness. Lalu untuk product attitude merupakan suatu sikap konsumen terhadap suatu produk, yakni berupa perasaan, evaluasi, atau kecenderungan suatu konsumen untuk menyukai ataupun tidak menyukai suatu produk tersebut. Lalu untuk brand influencer fit theory, menurut Martin et al 2020, konsep fit ini merupakan suatu konsep yang menggambarkan kecocokan antara dua variabel yang saling berkaitan menurut sudut pandang konsumen, yang mana terdiri atas 2 hal, yaitu functional fit, di mana kesesuaian influencer dengan produk atau merek yang dipromosikan. Jadi influencer yang digunakan ini memiliki keahlian atau expert di kategori produk yang ditawarkan atau dipromosikan. Lalu untuk image fit merupakan kesesuaian antara citra influencer dengan identitas dari suatu merek, seperti gaya hidupnya, persona, dan nilai dari influencer tersebut. Berikut merupakan penelitian terdahulu. Untuk penelitian pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Alona Gubalne dan Yong Suha pada tahun 2023, yang mana memiliki hasil bahwa trustworthiness yang berpengaruh terhadap evaluasi produk attitude, dan purchase intention, serta produk influencer fit ini berperan sebagai mediator penuh dalam hubungan antara trustworthiness dan evaluasi produk. Lalu untuk penelitian kedua ada dari penelitian Priska Linda Braves, Nicole Libers, Marina ABT, dan Anika Kunze tahun 2019, yang mana hasil penelitiannya yakni kecocokan antara influencer dan brand influencer fit memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi audiens, dan brand influencer fit ini mempengaruhi source credibility yakni pada aspek expertise dan trustworthiness. Lalu untuk penelitian ketiga yakni penelitian yang dilakukan oleh CUC dan kawan-kawan, dengan hasil functional fit ini lebih efektif untuk meningkatkan sikap positif terhadap brand attitude, dan image fit ini lebih lemah terhadap brand attitude, namun lebih efektif dalam meningkatkan kesenangan. Nah, selanjutnya adalah kerangka konseptual, yang mana pada kerangka konseptual ini variabel independennya adalah sosial media influencer credibility yang terdiri atas 3 aspek, yaitu trustworthiness, expertise, dan attractiveness. Lalu untuk variabel dependennya atau Y yakni product attitude, dan variabel mediasinya yakni influencer brand fit. Yang dari kerangka konseptual ini didapatkan 4 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, trustworthiness berpengaruh positif terhadap influencer brand fit. H2, expertise berpengaruh positif terhadap influencer brand fit. H3, attractiveness berpengaruh positif terhadap influencer brand fit. H4, influencer brand fit ini berpengaruh positif terhadap product attitude. Berikut adalah diagram alur penelitiannya, yang mana dimulai dari identifikasi masalah penelitian, studi literatur, menentukan variabel penelitian, menentukan hipotesis penelitian, menentukan sampel dan rancangan penelitian, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil analisis data, dan simpulan dan saran. Lalu untuk variabel penelitian, yang pertama ada source credibility theory yang terdiri atas 3 indikator, yakni trustworthiness dengan kode SCT1, expertise dengan kode SCT2, dan attractiveness dengan kode SCT3. Lalu untuk influencer brand fit dengan indikator functional fit dan image fit dengan kode IBF1. Dan yang terakhir ada product attitude dengan indikatornya yang satu ini product attitude, yakni dengan kode PA1. Selanjutnya untuk jenis penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Data penelitiannya mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuesioner online, yakni melalui Google Form. Populasinya
seluruh pengguna sosial media yang pernah melihat konten promosi brand Rukas, dan sampelnya adalah masyarakat Indonesia pengguna aktif sosial media TikTok dan Instagram dengan usia minimal 18 tahun yang pernah melihat dan mengetahui konten promosi Rukas. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data, yakni dengan menggunakan skala pengukuran kuesioner dan menggunakan skala Likert, yakni dengan nilai skala 1 sampai dengan 5. Metode pengumpulan data selanjutnya ada survei, yang mana akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form yang akan disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Lalu selanjutnya ada pilot test, yakni untuk menguji efektivitas dan validitas penelitian sebelum penelitian utama dilaksanakan, yang mana akan menggunakan minimal 30 responden. Selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif, lalu ada analisis partial least square structural equation model atau PLSEM, yang mana terdiri atas analisis outer model, yakni dengan uji validitas yang terdiri atas convergent validity, uji average variance extracted, dan discriminant validity. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas, yang mana terdiri atas composite reliability, Cronbach alpha. Lalu ada analisis inner model yang terdiri atas nilai R-square dan nilai F-square. Terakhir adalah uji hipotesis, yang mana menggunakan bootstrapping melalui program Smart PLS dan path coefficient. Berikut adalah daftar pustaka dalam penelitian kali ini. Ini adalah lanjutan dari daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.